Hai anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar agama bersama-sama. Untuk kali ini kita akan belajar materi kelas 3 untuk pelajaran 3, yaitu tentang Yakub. Kita belajar tentang Yakub ini untuk memahami bahwa dalam iman Kristiani yang diwariskan oleh orang tua kita adalah sesuatu yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Yang kedua, kita diajak untuk menghidupi dan memperjuangkan petuah, ajaran, dan perbuatan baik yang sudah kita dapatkan. Yang berikutnya, kita diajak untuk membagikan petuah, ajaran, dan perbuatan baik itu kepada sesama. Marilah kita mulai pelajaran kita ini. Berbicara tentang Yakub, kita tidak bisa terlepas dari tokoh yang satu ini. Pasti kalian masih ingat ya, kisah tentang Bapak Abraham. Ya, tokoh Bapak Abraham ini sudah kalian pelajari ketika kamu di kelas sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, Bapak Abraham memiliki istri yang bernama Sarah. Sampai pada usia tua mereka, akhirnya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ishak. Ishak setelah dia dewasa, kemudian menikah dengan Ribka. Ini juga sudah kalian pelajari kisahnya, di mana Ishak dan Ribka memiliki anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub. Masih ingat kan? Meskipun mereka anak kembar, apa bedanya? Iya betul, kalau secara fisik Esau ini badannya lebih kekar, lebih gagah, kemudian berbulu berwarna merah. Sedangkan kalau Yakub, dia badannya lebih lembut, secara wajahnya lebih cakep, lebih ganteng, lebih lembut, lebih bersih gitu ya. Dan seterusnya, kalian masih ingat perbedaan mereka berdua ini. Kalau Esau lebih dekat dengan ayahnya, Ishak, sedangkan Yakub lebih dekat dengan ibunya, Ribka. Anak-anak, apa yang dilakukan seseorang ketika memiliki keinginan atau cita-cita? Ya, pasti dari kita semua yang memiliki keinginan atau cita-cita, pastinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih keinginan atau cita-cita itu. Demikian juga dengan tokoh yang akan kita pelajari ini, Yakub. Dia memiliki keinginan yang akhirnya dia usahakan dan mendapatkan apa yang diinginkan itu. Anak-anak nanti bisa kalian membuka dari kitab Kejadian bab 27 ayat 1 sampai dengan 40. Di sana berkisah tentang Yakub merebut berkat anak sulung. Cukup panjang kisahnya ya. Nanti kalian boleh buka kitab suci kalian dan baca dengan teliti, dengan baik. Ibu akan memberikan sedikit ringkasannya saja dari kitab Kejadian itu, isinya tentang apa. Di sana berbicara tentang Yakub berusaha mendapatkan berkat dari ayahnya dengan membuatkan makanan kesukaan ayahnya. Apa itu makanan kesukaan ayahnya? Ketika itu ayahnya menginginkan supaya dibuatkan makanan yang lezat. Dia meminta untuk dipotongkan 2 ekor kambing yang terbaik ya, supaya dimasakkan lalu dia makan. Sebenarnya yang diminta itu adalah Esau, tetapi yang melaksanakannya akhirnya Yakub. Kemudian baru berikutnya disusul Esau pun melaksanakan hal tersebut, memberikan makanan kesukaan kepada ayahnya. Tetapi karena terlebih dahulu Yakub yang mengusahakannya dibantu oleh ibunya Ribka, maka berkat pun akhirnya diberikan kepada Yakub. Kita tahu bahwa berkat itu diberikan kepada anak sulung kalau dalam tradisi orang-orang pada masa itu.
Tetapi Yakub bukan anak sulung dan ia menginginkan berkat itu. Apa yang menjadi keinginan, berkatnya apa sehingga Yakub begitu ingin mendapatkan berkat itu? Antara lain adalah satu, menjadi orang yang berkelimpahan. Yang kedua, mampu memimpin orang lain, bahkan orang banyak sekalipun. Yang ketiga, memberkati semua orang yang berbuat baik kepada anaknya itu. Dan yang keempat, mengutuk semua orang yang berbuat jahat kepada anaknya itu. Maka dengan mengetahui begitu banyak berkat yang bisa didapatkan, maka Yakub berusaha mendapatkannya itu dari ayahnya. Dan dia berusaha dengan membuatkan makanan untuk ayahnya. Ini adalah gambar ketika Yakub diberkati oleh ayahnya dan disaksikan oleh ibunya. Sebenarnya pada masa itu ketika ayahnya memberikan berkat, matanya ini sudah rabun, jadi dia tidak bisa mengenali ini sebenarnya, tidak bisa melihat dengan jelas Esau atau Yakub. Meskipun dia bisa mendengarkan bahwa suaranya suara Yakub, tetapi dia meraba tangannya itu berbulu sepertinya Esau. Karena apa? Pada saat itu ibunya membuatkan baju sedemikian rupa sehingga Yakub seolah-olah fisiknya terlihat seperti Esau gitu ya. Tetapi akhirnya tetap juga sang ayah memberikan berkat itu kepada Yakub. Sebenarnya Esau pun tidak menyukai atas hal ini karena Esau yang sebenarnya memiliki hak itu. Esau sebenarnya juga kecewa terhadap adiknya ini. Anak-anak, yang kita perlu ingat juga kisahnya, Esau kecewa akan hal ini dan kemudian sakit hati, berencana melakukan hal tidak baik juga kepada Yakub. Ketika itu kita sudah pernah mempelajari juga bahwa Esau berjanji juga menukar hak kesulungannya kepada adiknya dengan semangkuk bubur kacang merah ya. Kalau kalian ingat pada materi pelajaran ketika kelas 2. Nah, pada saat ini yang kita menjadi fokus untuk perhatian dalam pelajaran kita adalah usaha dari Yakub itu untuk memperoleh hak sebagai anak sulung dan juga untuk memperoleh berkat dari sang ayah. Janji Allah kepada Abraham itu ketika Allah menemui Abraham pada masa itu, Abraham akan diberi keturunan. Kemudian keturunannya ini semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Itu ada di dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 15-18, bisa kalian lihat di sana ya, nanti bisa dibaca. Yakub memiliki keinginan dan harapan untuk mewarisi janji Allah itu yang pernah diberikan kepada Abraham. Maka ia berusaha dan tidak takut dengan ayahnya, Bapak Ishak dan Esau kakaknya. Apa artinya berkat? Berkat adalah anugerah yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, dan keuntungan bagi orang banyak. Bentuk-bentuk dari berkat itu banyak sekali, bahkan setiap hari kita bisa merasakan berkat-berkat itu dalam hidup kita. Ada yang berupa hadiah, barang, uang, dan sebagainya. Ada yang berupa makanan, minuman, kemudian petuah, nasihat, ajaran, kesehatan, kehidupan, dan masih banyak lagi berkat-berkat dari Tuhan untuk umat manusia, untuk kita semua. Anak-anak yang baik, hendaknya kita terus mengusahakan untuk mendapatkan berkat dari Allah dalam hidup ini. Kita harus terus-menerus mengusahakan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita diajak juga untuk semakin yakin dan percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraan Allah.